Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga GPD LCD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Saat hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa cinta kuat seperti maut. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema cinta kuat seperti maut. Kekuatan cinta dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi ketika seseorang itu sedang jatuh cinta, sedang dipenuhi dengan cinta, ada pepatah yang mengatakan, lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Untuk apa? Untuk bertemu dengan orang yang dicintai, untuk berjumpa dengan orang yang dicintai, sehingga berkata, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Itulah kekuatan cinta, dapat mendorong seseorang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Demi cinta, ada orang-orang yang rela melakukan perjalanan yang sangat jauh demi berjumpa dengan orang yang dicintai. Tidak peduli berapa jauhnya, tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan, tetapi dia rela untuk melakukan semuanya itu demi cinta, demi bertemu, berjumpa dengan orang yang dicintainya. Dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 bagian A dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Firman Tuhan mengatakan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Jadi cinta itu memiliki kekuatan, kuatnya seperti maut. Karena itu kita tidak boleh bermain-main dengan urusan cinta. Kita tidak boleh mempermainkan yang namanya cinta itu. Karena kalau kita tidak dapat menangani, kalau kita tidak dapat mengatasi, kalau kita tidak dapat mengendalikan, maka akan dapat membahayakan kita seperti maut. Dalam Kidung Agung 8 ayat 6 bagian B dikatakan, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Cinta juga digambarkan seperti nyala api. Api yang menyala, yang dikendalikan, sangat berguna, sangat bermanfaat. Api yang menyala yang dapat dikendalikan itu sangat bermanfaat. Ketika lampu mati, listrik mati, kita menyalakan lilin. Jadi api yang dapat dikendalikan itu sangat bermanfaat untuk penerangan. Menyalakan lilin untuk penerangan. Api yang dapat dikendalikan sangat berguna untuk memasak. Jadi ketika kita memasak pasti membutuhkan yang namanya api.
Api yang dapat dikendalikan sangat berguna. Selain untuk penerangan, selain untuk memasak, juga untuk menghangatkan. Jadi ketika mungkin sedang mengadakan camping atau pramuka dan lain sebagainya, ketika cuaca dingin membuat api unggun. Selain untuk penerangan, juga untuk menghangatkan. Itu api yang dapat dikendalikan. Tetapi ketika api tidak dapat dikendalikan, maka itu sangat membahayakan. Api yang tidak dapat dikendalikan, api itu akan semakin membesar dan membahayakan. Bisa terjadi kebakaran. Ya, kebakaran hutan, kebakaran rumah dan lain sebagainya. Itu sangat membahayakan. Membahayakan jiwa kita dan lain sebagainya, api yang besar itu. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat mengendalikan cinta itu. Orang-orang yang tidak dapat mengendalikan cinta, mereka berpendapat, mereka berkata, cinta itu buta. Karena apa? Karena orang-orang tersebut tidak dapat mengendalikan cinta itu, sehingga menganggap cinta itu buta. Dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 7 dikatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Jadi kita harus berhati-hati dengan yang namanya cinta. Karena jika cinta itu tidak terkendali, tidak dapat dikuasai, maka air yang banyak, bahkan sungai pun tidak dapat memadamkannya. Sehingga ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan hal yang tidak baik karena tidak bisa mengendalikan cinta, tidak bisa menguasai cinta. Cinta itu bukan sesuatu yang kotor. Cinta itu bukan sesuatu yang dosa. Cinta itu suci jika digunakan pada saat yang tepat dan kepada orang yang tepat. Jadi cinta itu suci. Cinta itu dari Tuhan, dari Allah. Ketika kita menggunakan cinta itu pada orang yang tepat dan pada saat yang tepat. Pada orang yang tepat, ketika seseorang menggunakan cinta pada orang yang tidak tepat, ya contohnya mencintai istri orang lain, nah itu kan tidak tepat. Mencintai suami orang lain, terus mereka melakukan hal-hal ya di luar kebenaran, itu cinta yang tidak dapat dikendalikan, cinta yang tidak tepat. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat menguasai, kita harus dapat mengendalikan cinta itu. Yang menjadi masalah, ada banyak orang yang salah dalam menggunakan cinta. Orang menggunakan cinta sebelum waktunya, atau menggunakan cinta kepada orang yang salah. Cinta dalam pernikahan itu kudus dan tidak salah, bahkan menjadi suatu keharusan. Dalam pernikahan cinta itu menjadi suatu keharusan. Cinta itu kudus. Suami harus mencintai istri. Istri harus mencintai suami, keharusan dalam pernikahan. Cinta itu kudus, cinta itu suci. Namun cinta itu akan menjadi salah apabila dilakukan sebelum waktunya. Cinta itu akan menjadi salah apabila dilakukan kepada orang yang salah. Dalam Kidung Agung pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, agar kita jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Saya bacakan Kidung Agung 3 ayat yang kelima. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang dan demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta
sebelum diingininya. Jadi agar kita jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Untuk itu kita harus mengendalikan diri kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa yang disebabkan karena kita tidak bisa mengendalikan cinta itu. Cinta dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang positif. Tetapi cinta juga dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang negatif. Itulah pentingnya kita harus mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita. Membuat seseorang melakukan hal-hal yang positif. Ketika seseorang sedang jatuh cinta, dia akan memiliki semangat. Dia akan memiliki kekuatan yang lebih. Dia akan bersukacita melakukan sesuatu. Tetapi cinta juga bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang negatif. Demi cinta, rela melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Demi cinta, rela melakukan apa saja yang berdosa. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus menjaga hati kita, mengendalikan diri kita. Cinta itu suci, cinta itu kudus. Dan kita harus mengendalikan diri kita. Kita harus menggunakan cinta itu kepada orang yang tepat. Dan dengan benar, dengan kudus, dengan baik, kita gunakan cinta itu. Sehingga hal-hal yang positif itu yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu kepada kami, buat kasih-Mu kepada kami. Karena kasih-Mu Engkau menebus kami, karena cinta-Mu Engkau menggantikan kami, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan cinta-Mu. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang memiliki cinta, memiliki kasih yang kami salurkan kepada orang-orang di sekitar kami dengan baik, dengan benar Tuhan. Terima kasih, mampukan kami untuk mengendalikan cinta itu, untuk mengendalikan diri kami, sehingga semuanya dapat mendatangkan hal-hal yang positif dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak menyanyi bagi Tuhan. Selama kami hidup, hendak bermazmur bagi Engkau ya Allah. Selagi kami ada, biarlah renungan kami manis kedengaran kepadamu. Kami hendak bersukacita karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.